Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Sampai sekarang tetap hidup dengan merubah namanya Bung Karno. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Dan di video kali ini gue akan membahas suatu berita yang lagi cukup viral nih beberapa hari ini, yaitu mengenai Presiden Soekarno. Di mana ada berita-berita yang lagi rame banget mengenai konspirasi yang mengatakan bahwa ternyata Presiden Soekarno itu masih hidup. Dan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai fakta-fakta dari Presiden Soekarno. Dan kemudian kita akan membahas mengenai kisah-kisah misteri dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share, komen, serta subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi beberapa hari ini tuh banyak banget orang rame-rame membahas mengenai konspirasi yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno itu masih hidup. Dan beritanya itu viral banget ya, terutama di aplikasi TikTok, di mana banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Soekarno ini masih hidup dan tinggal di Lampung bersama keluarganya. Tapi untuk keberadaan dari Pak Soekarno sendiri masih dirahasiakan. Hal ini itu diungkapkan secara langsung oleh salah satu narasumber yang bernama Mbah Turkani. Tapi sebenarnya untuk videonya Mbah Turkani ini udah diupload sekitar 1-2 tahun lalu. Dan Pak Turkani ini sempat bilang kalau misalnya seseorang nih ingin tahu di mana keberadaannya Pak Soekarno sekarang, nanti bisa diantarkan langsung ke keluarganya. Setelah video ini menjadi viral, mulai nih banyak netizen yang berspekulasi di mana sebenarnya keberadaan dari Pak Soekarno. Sampai kemudian beberapa hari yang lalu, ada netizen yang bertanya langsung ke Mbah Mijan. Nah, jadi Mbah Mijan ini merupakan salah satu paranormal yang ada di Indonesia ya. Nah, netizen yang tadi bertanya kepada Mbah Mijan langsung direspon nih, dan Mbah Mijan langsung menjawabnya lewat video di TikTok. Jadi netizen itu tuh bertanya apakah benar berita mengatakan bahwa Pak Soekarno itu masih hidup. Terus langsung dijawab nih sama Mbah Mijan dengan kata masih. Nah, buat kalian penasaran, kalian coba lihat videonya dulu. Halo, Miyabi 1. Apa benar Ir Soekarno masih hidup? Masih. Oke, itu tadi videonya. Gimana menurut kalian guys? Nanti komen di bawah ya. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai konspirasi-konspirasinya lagi, gue akan membahas mengenai fakta-fakta apa saja mengenai kehidupan Pak Soekarno yang tercatat dalam buku sejarah dan sudah pasti kebenarannya. Yang pertama itu mengenai akhir hidup dari Pak Soekarno, di mana menjelang akhir hidupnya ini Pak Soekarno harus hidup dalam kesepian. Sampai akhirnya Pak Soekarno ini wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970, tepatnya sekitar 50 tahun yang lalu, bangsa Indonesia ini harus kehilangan salah satu putra terbaiknya dan juga presiden pertama dari Republik Indonesia ini. Pak Soekarno ini meninggal akibat penyakit yang dideritanya beberapa tahun terakhir, mulai dari batu ginjal, penyakit jantung, peradangan otak, hingga tekanan darah tinggi. Nah, jadi kalau berdasarkan catatan sejarah, Pak Soekarno ini meninggal di usia 69 tahun. Tetapi dengan adanya konspirasi yang beredar sekarang, dan apabila memang beliau masih hidup sampai sekarang, berarti umurnya itu udah sekitar 119 tahun. Tapi nih ya, memang Pak Soekarno itu memiliki karisma yang sangat luar biasa. Terus dia juga memiliki power yang luar biasa. Dan bahkan kehidupan Pak Soekarno ini sering banget dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah, hal-hal mistis yang sering dikaitkan dengan kehidupan dari Pak Soekarno ini, salah satunya ini sebuah villa yang biasa digunakan oleh Pak Soekarno selama menjadi presiden untuk beristirahat atau sebagai tempat persinggahan. Dan villanya ini terletak di daerah Puncak Bogor. Jadi di sekitar villa itu ada sebuah rest area yang cukup luas yang berukuran 100 x 300 meter. Dan rest areanya itu masih digunakan juga sampai sekarang. Dan biasanya tuh di sana banyak orang menggunakan area itu untuk berjualan dan juga dijadikan sebagai lahan parkir. Terus di sana itu juga masih banyak warga yang bisa diajak ngobrol karena memang cerita Pak Soekarno ini sudah turun-temurun dan masih diingat baik oleh warga yang ada di sana. Jadi banyak warga yang bercerita kalau dulu itu Pak Soekarno sering datang ke sana menggunakan helikopternya. Terus helikopternya ini akan diparkir di rest area. Kemudian Pak Soekarno ini akan berjalan menuju ke villanya. Terus kalau Pak Soekarno datang ke sana itu, setelah dia parkir helikopternya, dia akan berjalan melewati tangga
yang bisa dikatakan bentuknya itu cukup unik karena posisinya tepat di tengah jalan dan itu tuh terkenal banget dengan keangkerannya. Jadi bentuknya itu seperti sebuah jembatan penyeberangan kecil, terus ada anak tangganya yang kelihatan seperti sudah berlumut dan tidak terawat. Nah, menurut cerita dari warga setempat, tangga ini tuh memang sudah terkenal banget dengan keangkerannya. Jadi, siapapun yang ingin melewati tangga ini harus berperilaku sopan dan melakukan salam sebelum menaiki tangga ini. Karena dulu itu pernah terjadi kesurupan kalau misalnya orang nggak berperilaku sopan ataupun mencoba untuk menantang. Bahkan tangga ini juga sering disebut sebagai gerbang gaib, di mana orang-orang itu percaya kalau misalnya mereka menyeberangi tangga ini sama aja mereka akan menyeberangi dua dunia. Dan hal-hal seperti itu bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus. Jadi mereka tuh kayak bisa melihat sesuatu dengan kasat mata. Dan kabarnya juga di jembatan yang menuju ke vilanya Pak Soekarno ini terdapat 2 sosok harimau putih dan 1 sosok ular raksasa yang menjaga wilayah itu. Dan katanya nih mereka itu nggak suka dengan kehadiran dari manusia. Nah, karena bangunan ini kan menjadi viral dalam beberapa hari terakhir di sosial media, makanya banyak orang yang mencoba untuk pergi ke sana dan ingin membuktikan sendiri kejadian mistis yang terjadi di jembatan itu. Dan bahkan ada beberapa paranormal yang cukup terkenal sudah melakukan uji nyali di sana dan mereka membuktikan sendiri kalau mereka berhasil melihat penampakan yang ada di jembatan itu. Jadi jembatan yang dulunya digunakan sebagai penghubung untuk Pak Soekarno menuju ke vilanya itu sekarang udah ditutup. Jadi kalian bisa melihat bahwa di sana tuh udah banyak banget pohon-pohon yang menutupi jalan menuju ke villa tersebut. Dan juga jembatan itu sendiri, kalau kalian coba naik, itu akan dikunci di bagian atasnya. Jadi kalian tuh nggak bisa nyebrang ke sebelahnya, tapi cuma bisa sampai ke tangga yang paling atas. Nah, setelah villa itu tidak dijadikan lagi sebagai tempat persinggahan untuk Presiden Soekarno, akhirnya villa tersebut diubah fungsinya menjadi sebuah coffee shop. Dan coffee shopnya ini kelihatan sangat mewah dan bagus, tapi akhirnya harus bangkrut, sampai akhirnya coffee shop ini kembali diubah menjadi villa sampai sekarang. Tetapi karena bangunannya itu kan tertutupi sama pohon-pohon, jadi kelihatannya udah kayak nggak kurus lagi. Tetapi menurut warga di sana, sekarang villa itu udah dimiliki oleh seorang pengusaha. Tapi katanya nih di dalam sana ada sebuah ruangan yang nggak boleh dibuka sama sekali oleh siapapun karena itu merupakan tempat istirahat dari Presiden Soekarno. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Kenapa sampai ruangan itu nggak boleh dibuka? Nanti kalian komen ya di bawah. Kenapa sampai ruangan itu nggak boleh dibuka? Nanti kalian komen ya di bawah. Kenapa sampai ruangan itu nggak boleh dibuka? Nanti kalian komen ya di bawah. Nah, jadi itulah tadi beberapa kisah mistis yang ada di kehidupan Pak Soekarno dan juga mengenai konspirasi yang mengatakan bahwa Pak Soekarno ini masih hidup. Dan mungkin lain kali kita bisa bahas lagi kalau memang kalian masih penasaran dengan kisah ini. Jadi kesimpulan gue untuk video kali ini ya, mungkin memang Pak Soekarno ini masih hidup, tapi dalam artian hidup di dalam hati rakyat Indonesia dan juga semangat perjuangannya yang selalu hidup di dalam hati rakyat Indonesia ini. Dan juga semangat perjuangannya yang selalu hidup di dalam hati rakyat Indonesia ini. Nah, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan kalau memang kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman kalian, komen sebanyak-banyaknya di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Oke, see you on the next video, and bye-bye. Makanya yang namanya Soekarno itu tetap sampai sekarang tetap hidup, dan dia meninggalkan pesan dengan merubah namanya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu rahasia dia itu oleh Soeharto, oleh Pak Soeharto. Jadi Pak Soeharto sebelumnya bertapa di Gunung Serandil di Jawa Tengah, di gunung dia ditemui dengan Dewi Kelenteng Kuning ataupun Ratu Pantai Selatan, menjadi presiden. Dan matinya Soekarno itu supaya rahasia Soeharto tidak terbongkar, ditancaplah keris namanya Pamekang Jagat. Gimana nancapnya? Nancapnya di Gunung Keraton, itu hanya keluarga keraton yang bisa menancapkan supaya rahasia Soekarno, rahasia Pak Soekarno itu tidak terbongkar. Makanya dia mempunyai gelar Bung Karno, itu rahasia nama.